Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Bapak serta Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Barokah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita semuanya masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara kenikmatan yang kita rasakan pada sore atau petang hari ini, kita semuanya masih diberikan umur panjang dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara saudara-saudara kita, bahkan sepuh kita, Ketua DKM, saya mendengar beliau sedang kurang sehat ya, sedang sakit. Mari kita doakan. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakit yang sedang dideritanya, kemudian dipulihkan kembali kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sedia kala. Ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk kesehatan beliau ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan beliau lekas Allah sembuhkan, lekas Allah pulihkan kembali kesehatannya seperti sedia kala, sehingga bisa kembali beraktivitas seperti kita sekalian, ya, bisa sholat di dalam masjid insyaallah. Begitupun mungkin ada saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita yang ini sedang sakit ya, kita sama-sama doakan juga. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya lekas Allah sembuhkan, lekas Allah pulihkan kembali kesehatannya seperti sedia kala. Ya. Bapak serta Ibu, jamaah sholat maghrib dan sholat isya yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian Fiqhus Sunnah masih di bab sunnah sholat yang pada pertemuan terakhir ya sebelumnya ya kita sampai di bacaan baginda Rasulullah SAW setelah surah Al-Fatihah pada sholat maghrib, gitu ya. Nah, qala al-muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Syekh Sayyid Sabiq penyusun kitab Fiqhus Sunnah ini berkata ya, al-qira'atu fil maghribi, bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya setelah suratul Fatihah di sholat maghrib. Nah, seperti barusan kita sholat maghrib begitu ya. Wa ammal maghribu,
Adapun sholat maghrib, ya, fakana hadyuhu fiha khilafu amalil yaum. Petunjuk bacaan sholat, ya, setelah suratul Fatihah yang ditunjuki oleh baginda Rasulullah SAW, ya, khilafu amalil yaum, yaitu berbeda dengan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, ini kata penyusun kitab Fiqh Sunnah. Nah, kita lihat ya. Fa innahu shallaha marratan bil a'raf. Sesungguhnya Rasulullah SAW setelah membaca suratul Fatihah di salat maghrib, terkadang beliau membaca surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini panjang apa pendek Bapak Ibu sekalian? Panjang ya. Panjang. Nanti bisa dilihat lagi di mushaf gitu ya. Ayatnya panjang-panjang dan juga memang ayatnya jumlahnya cukup banyak gitu ya. Firraqataini. Ya. Ini surah Al-A'raf dibaca di dalam 2 rakaat. Jadi di rakaat pertama, di rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah, baginda Rasulullah SAW dalam satu riwayat membaca surah Al-A'raf. Berarti Al-A'raf dibagi 2. Wa marratan bit-tur. Terkadang beliau membaca surah At-Tur. Ya. Wa marratan bil mursalat. Terkadang beliau membaca surah Al-Mursalat. Ini juga cukup panjang. Ya. Baik surah At-Tur maupun surah Al-Mursalat. Qala Abu Umar ibni Abdil Bar. Berkata Abu Umar bin Abdil Bar, rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan ia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qara'a fil maghrib alif lam mim shad, yaitu surah Al-A'raf. Nah, wa annahu qara'a fiha bis-saffat, dan sesungguhnya baginda Rasulullah SAW juga terkadang membaca surah As-Saffat. Wa annahu qara'a fiha bihamim ad-dukhan. Terkadang juga beliau membaca surah ad-dukhan yang diawali dengan hamim, ya, di dalam surah ad-dukhan. Wa annahu qara'a fiha bisabbihisma rabbikal a'la. Terkadang juga beliau membaca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wa annahu qara'a fiha wat-tin. Terkadang juga beliau membaca surah At-Tin, ya, wat-tini waz-zaitun, gitu ya. Kemudian wa annahu qara'a fiha bil mu'awwidzatain. Terkadang juga beliau membaca di dalam salat maghrib 2 surah yang kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan dan dari juga makhluk yang membahayakan, ya, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Gitu. Jadi bacaannya beliau ini bervariasi di dalam sholat maghrib setelah surah Al-Fatihah, ya. Kadang surah Al-A'raf, kadang surah At-Tur, kadang surah Al-Mursalat, kadang surah Ad-Dukhan, kadang surah Al-A'la, kadang juga surah Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, gitu ya. Kadang juga surah At-Tin. Ya. Nah, ini kalau kita mau meniru apa yang dibaca oleh
baginda Rasulullah SAW. Bolehkah kita membaca surah-surah yang lain? Boleh saja. Ya, boleh saja. Gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau meniru apa yang dulu pernah dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sholat maghrib, maka surah-surah pilihan beliau tadi yang disebutkan, salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu qara'a fiha bil mursalat wa annahu kana yaqra'u fiha bi qisaril mufassal. Wa qala wa hiya kulluha atharun sihahun masyhurah. Nah, kemudian kata Ibnu Abdul Bar, itu yang disebutkan semuanya barusan adalah berasal dari riwayat-riwayat yang sahih. Asar-asar yang sahih dan masyhur. Intaha kalamu Ibni Abdul Bar. Nah, selesailah sudah pernyataan atau perkataan dari Ibnu Abdul Bar. Wa amma al-mudawamatu fiha ala qisaril mufassal daiman fahuwa fi'lu Marwan ibnil Hakam. Adapun membaca surah-surah pendek di dalam salat maghrib, ini apa yang dilakukan oleh yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Jadi Imam Marwan bin Al-Hakam beliau lebih suka membaca surah-surah pendek di dalam sholat maghrib, gitu ya. Nah, kemudian walihada angkara alaihi Zaid ibni Thabit. Ya. Wa qala Malik naqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal. Nah, Imam Malik juga mengatakan kami terbiasa membaca surah-surah pendek di dalam sholat maghrib. Ya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil maghrib bi tuli at-tulayaini. Ya. Wa qala qultu wa ma tulut tulayaini qala al-a'raf. Nah, ini maksud adalah surah Al-A'raf. Wa hadha hadithun sahih. Rawahu ahlus sunan wa dzakara an-Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bis suratil A'raf fa farraqaha fil rak'atain. Nah, di dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW membagi dua surah Al-A'raf di dalam salat maghrib. Fal muhafadzatu fiha 'alal ayati was surati min qisal mufassal khilafus sunnah wa huwa fi'lu Marwan ibnil Hakam. Adapun kita menyeringkan membaca surah-surah pendek di dalam salat maghrib, kata Imam Said Sabiq, ini adalah berbeda dengan kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau di masjid-masjid kita biasanya bacaan pendek atau bacaan panjang di salat maghrib? Lebih sering bacaan pendek ya. Lebih sering bacaan pendek. Mungkin dari At-Takatsur ke sana. Gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Marwan bin Al-Hakam. Nah, tetapi kalau keseringannya Rasulullah SAW atau kebiasaannya Rasulullah SAW, itu ternyata beliau lebih sering, lebih suka membaca surah-surah yang cukup panjang, gitu ya, cukup panjang, cukup panjang, gitu ya. Tetapi sekali lagi ini kembali kepada situasi dan kondisi di masjid, gitu ya. Kalau misalnya sudah banyak yang sepuh-sepuh atau sudah banyak atau banyak yang punya keperluan, ya kita ambil yang pendek-pendek saja, begitu ya. Jadi seorang imam nanti mesti menjadi imam yang lebih bijak, gitu ya, melihat situasi dan kondisi jamaahnya. Baik, itu kesunahan bacaan bacaan surah setelah Al-Fatihah di dalam sholat maghrib. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke
al-qira'atu fil isya. Nah, lalu bagaimana bacaan Rasulullah SAW di saat sholat isya? Ya. Wa ammal isya'u al-akhirah. Faqara'a fiha sallallahu alaihi wasallam bi wattini wazzaitun. Adapun pada saat sholat isya, baginda Rasulullah SAW membaca surah At-Tin setelah surah Al-Fatihah. Ya. Wa waqata li Mu'adz fiha wasyamsi wa duhaha. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW memberi saran kepada Mu'adz bin Jabal supaya membaca wasyamsi wa duhaha, surah Asy-Syams. Ini pada salat Isya ya. Wasabbihisma rabbikal a'la, atau membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Wal laili idza yaghsha, dan juga surah Al-Lail ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan selanjutnya ya. Wa nahwuha, dan juga surah-surah semisal. Berarti di sini lebih pendek-pendek ya. Wa ankara alaihi qira'atuhu fi al-Baqarah. Dan tidak disukai membaca surah Al-Baqarah di saat sholat Isya. Nah, gitu ya. Bi adami shalla ma'ahu ba'dama shalla ma'ahu thumma dhahaba ila bani Amr ibn Auf fa'adaha lahum ba'daha madha min al-laili ma sya'allah wa qara'a al-Baqarah. Wa lihadza qala lahu aftana anta ya Mu'adz fata'allaqa an-naqadun bihadhihi al-kalimah wa lam yaltafitu ila ma qablaha wa la ma ba'daha. Baik, itu bacaan Rasulullah SAW di saat sholat Isya. Nah, bolehkah kita membaca surah-surah yang lain? Boleh juga, gitu ya. Boleh juga, dipersilahkan membaca surah-surah yang lain. Tapi kalau kita mau meniru apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di salat Isya, antara lain beliau membaca surah At-Tin, surah Wasyamsi wa duhaha, surah Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian wal laili idza yaghsha. Ya. Baik. Selanjutnya, al-qira'atu fil jumu'ah. Apa bacaan Rasulullah SAW di dalam sholat Jumat? Ya, setelah Al-Fatihah maksudnya. Wa ammal jumu'atu fakana yaqra'u fiha bi suratil jumu'ah wal munafiqun. Nah, terkadang Rasulullah SAW membaca setelah surah Al-Fatihah di sholat Jumat, yaitu surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun. Itu berdampingan ya, Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun ya. Atau Al-Ghashiyah kamilataini wa surati Sabbihis ya, wal Ghashiyah ya. Terkadang beliau membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Al-Ghashiyah ya. Kadang Al-A'la dengan Al-Ghashiyah ya. Kadang Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun, terkadang Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Ini di dalam salat Jumat ya. Wa ammal iktisaru ala qiraati awakhiris surataini min ya ayyuhalladzina amanu ila akhiriha falam yaf'alhu qattun wa huwa mukhalifun li hadyihi alladzi kana yuhafidhu alaihi. Adapun membaca akhir-akhir surah dari Al-Jumu'ah, akhir surah Al-Munafiqun, kata Syekh Said Sabiq, ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pernah dilakukan adalah membaca secara keseluruhan surah Al-Jumu'ah,
membaca secara keseluruhan surah Al-Munafikun, membaca secara keseluruhan Al-A'la dan juga Al-Ghasyiyah. Nah, kadang kan ada yang membaca akhir-akhir surah Al-Jumu'ah ya, ataupun akhir surah Al-Munafikun. Nah, dinilai oleh Syekh Said Sabiq, kalau yang demikian dulu rasanya belum pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam riwayat dikatakan beliau membacanya secara utuh, baik Al-Jumu'ah maupun Al-Munafikun. Gitu ya. Tapi bolehkah kalau misalnya kutipan ayat juga yang dibaca? Boleh-boleh juga. Ya, tetapi memang hal itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya juga atau sebagian sahabatnya membaca ayat-ayat tertentu dari surah yang panjang, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau meniru apa yang pernah dibaca Rasulullah SAW, ya sesuai apa yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang barusan. Jadi Al-Jumu'ah pasangannya dengan Al-Munafikun, Al-A'la pasangannya dengan Al-Ghasyiyah. Gitu ya. Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Al-qira'atu fil idain. Nah, sekarang kesunahan membaca surah setelah Al-Fatihah di dalam 2 sholat Id. Di sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Gitu ya. Wa ammal qira'atu fil a'yad, adapun bacaan Rasulullah SAW di dalam sholat Id, fataratan yaqra'u surat Qaf waqtarobat. Ya, kadang Rasulullah SAW di rakaat pertamanya membaca surah Qaf, di rakaat yang keduanya membaca surah Al-Qamar. Iqtarabat, ya, yang diawali dengan kata iqtarabat, ya, kamilatain, dan itu dibaca utuh. Surah Qaf dibaca utuh, surah Al-Qamar dibaca utuh. Itu agak panjang, gitu ya. Watarotan, tetapi terkadang juga Rasulullah SAW membaca surah Sabbihis dan juga surah Al-Ghasyiyah. Nah, As-Sabbihis Marbikal A'la di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Ini mirip di dalam di dalam salat Jumat. Gitu ya. Sabbihis Marbikal A'la rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Baik dalam salat Jumat maupun di dalam salat Id. Nah, kalau yang pengen agak panjang, maka surah Qaf dengan surah Al-Qamar. Iqtarabadis saatu wal saqqal qamar, gitu ya, dan selanjutnya. Wa hadha huwal hadyu alladhi istamarra alaihi ila an laqiyallaha azza wa jalla. Dan kebiasaan seperti itu apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ya sampai beliau tutup usia. Jadi ketika sholat Id beliau membaca apa tadi? Qaf dan Al-Qamar atau Sabbihis Marbikal A'la dengan Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Seperti itulah bacaan baginda Rasulullah SAW di saat sholat Id, ya, begitu. Walihada akhadha bihi khulafa'uhur rasyidun min ba'dih. Dan bacaan itu pula yang kemudian diikuti oleh khulafa'ur rasyidun. Berarti di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, beliau-beliau semuanya meniru apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kadang membaca surah Qaf dan Al-Qamar, kadang membaca surah Sabbihis dengan Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Faqara'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu fil fajri surat al-Baqarah hatta salima minha qariban min tulu'i syamsi. Nah, lalu Syekh Said Sabiq juga menyebutkan
Sayyidina Abu Bakar terkadang juga beliau di dalam sholat fajar, sholat subuh, beliau membaca surah Al-Baqarah. Ya. Hatta salima minha qariban min tulu'is syamsi. Selesai sudah mau terbit matahari. Berarti sholat subuhnya panjang ini. Durasi sholat subuh itu 1 jam lebih kan? Sekarang jam berapa ininya sholat subuh itu? Pukul 4.38 kan ya? Kemudian syuruk 5.59, jam 6 kurang 1 menit kan? Berarti 1 jam 20 menit kurang lebih. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini sholat fajar membaca surah Al-Baqarah dari katakanlah antara adzan dengan iqamah 10 menit gitu ya. Berarti kurang lebih 1 jaman beliau sholat subuh. 60 menit. Karena yang dibaca surah Al-Baqarah. Anda Al-Baqarahnya bukan 2 ayat terakhir. Dan bukan 5 ayat pertama gitu ya. Tapi dari ayat pertama sampai mau ujung gitu ya. Sehingga sholatnya itu dari mulai awal waktu subuh sampai mau berakhir itu waktu subuh. Sampai menjelang waktu syuruk. Nah, bahasanya di sini hatta salima minha qariban min tulu'is syamsi. Ya, sampai hampir-hampir udah mau terbit matahari. Itu menjelang berakhirnya waktu subuh. Faqalu, lalu mereka berkata, ya khalifata Rasulillah. Para sahabat yang lain berkata gitu ya, wahai khalifah Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah. Kadatis syams tatlu, itu matahari sudah hampir terbit, wahai khalifah, gitu ya. Faqala, lau tala'at lam tajidna ghafilin, ya. Kalaupun ia terbit ya, lam tajidna ghafilin, ya. Ya, matahari tadi tidak melihat kita, tidak mendapati kita dalam keadaan lalai. Ya, artinya beliau menanggapinya biasa saja gitu ya. Artinya kalaupun ada orang yang mau sholat subuh dengan bacaan yang panjang seperti itu, asalkan kuat berdirinya, boleh nggak? Boleh. Nah, itu yang dilakukan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ya. Kalau di kita mungkin jamaahnya udah munfarid. Gitu. Ada istilah mufaraqatul imam. Jadi imamnya masih berdiri, ya mufaraqah. Tahu mufaraqah Bapak Ibu sekalian? Meninggalkan imam. Ya. Jadi ya imamnya masih berdiri, makmumnya niat mufaraqah gitu ya. Akhirnya dia duluan, berdiri sujud duluan, selesai duluan gitu ya. Selesai duluan. Karena nampaknya ini mau kerja nih. Atau ada keperluan yang lain seperti itu. Nah, jadi berniat mufaraqah gitu ya. Nah, ini salah satu yang dicontohkan atau yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Wa kana Umar. Nah, sekarang lihat Sayyidina Umar. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqra'u fiha bi Yusuf wan Nahl wa Hud wa Bani Israil wa nahuha minas suwar. Tidak mau kalah Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar membaca surah Al-Baqarah, maka Sayyidina Umar beliau membaca surah Yusuf dengan An-Nahl. Surah Yusuf panjang juga ini bacaannya ya. An-Nahl juga panjang. Gitu ya. Di rakaat pertama surah Yusuf, di rakaat yang kedua surah An-Nahl. Ini Sayyidina Umar gitu ya. Wahud wa Bani Israil. Terkadang di rakaat pertama membaca surah Hud, di rakaat kedua membaca surah Al-Isra atau surah Bani Israil. Itu juga panjang-panjang ya. Di dua khalifah yang agung ini
Dua-duanya punya kesukaan membaca surah yang panjang. Di mana? Di sholat subuh, di sholat fajar. Nah, tadi hampir-hampir selesainya itu ketika sudah mau terbit matahari, gitu ya. Ini luar biasa. Gitu ya. Wa nahwuha minas suwar, dan surah-surah yang serupa, ya. Walau kana tatwiluhu sallallahu alaihi wasallam mansukhan lam yakhaf ala khulafaihi ar-rasyidin wa yatlu alaihi an-naqadun. Nah, seandainya saja kebiasaan Rasul yang suka bacaan yang panjang-panjang di dalam sholat subuh itu dinasakh, dihapus, ya, kebiasaannya dihapus oleh Rasulullah, maka tidak akan dilanjutkan oleh para khalifahnya. Tidak akan dilanjutkan oleh para khulafa Rasyidin. Berarti kebiasaan Rasulullah SAW ini logikanya yang dibangun oleh Syekh Said Sabiq. Kalau para khalifah Rasulullah SAW terbiasa membaca surah yang panjang di dalam salat subuh, berarti hingga akhir hayatnya Rasulullah memang terbiasa membaca bacaan surah yang panjang. Sampai-sampai dilestarikan budaya tersebut oleh sahabat-sahabat dekatnya sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, kemudian wa ammal haditsul ladzi rawahu Muslim fi sahihihi an Jabir bin Samurah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari riwayat Jabir bin Samurah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri qaf wal Qur'anil Majid wa kanat salatuhu ba'da takhfifan. Ya. Kadang membaca surah Qaf, ya, di dalam salat subuh. Nah, salat yang dilakukan Rasulullah SAW saat itu takhfifan, ya, sesuatu yang ringan, gitu ya. Fal muradu bi qawlihi ba'du ay ba'dal fajri. Nah, yang dimaksud ba'du di sini adalah ba'dal fajr, ya. Ay annahu kana yutilu qira'atil fajri akthar min ghairiha wa salatuhu ba'daha takhfifan. Nah, adapun salat setelah salat subuh itu relatif lebih pendek. Artinya salat-salat yang lain, ya, itu relatif lebih pendek dibandingkan dengan bacaan beliau di salat subuh. Wa yadullu ala dzalika qaulu Ummul Fadl wa qad sami'tu Ibnu Abbas yaqra'u al-mursalati urfa wal mursalati urfa faqalat ya bunay laqad dzakartani bi qira'ati hadhihi surah innaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha fil maghrib fa hadza fi akhiril amri ila an qala wa amma qaluhu ayyukum amma bin nas falyukhaffif wa qawlu Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffun nasi salatan fit tamam fattakhfifu amrun nisbi yarji'u ila ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wadhaba alaihi la ila syahwatil mu'minin, ya. Nah, adapun tadi ada riwayat yang mengatakan hendaklah seorang imam itu mesti meringankan bacaan sholatnya. Nah, bacaan ringan versinya Rasulullah SAW juga itu relatif, gitu ya. Artinya bacaan Rasulullah SAW kan biasanya yang panjang-panjang, ya. Sehingga kalau dikatakan ringan itu bukan ringan seperti yang dianggap oleh kaum mukminin sekarang. Ringan itu surah Al-Falaq dan An-Nas, gitu ya. Ringannya bacaan Rasulullah itu surah Qaf tadi. Surah Qaf itu hampir 2/4 halaman. 2 halaman 1/4, ya. Kurang lebih. Itu ringannya Rasulullah SAW, gitu ya. Kalau ringannya kita saat ini, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kalau versi takhfif atau ringannya Rasulullah SAW itu surah Qaf. Karena biasanya di maghrib saja surah Al-A'raf dibagi 2, gitu ya. Nah, tadi juga
sahabat-sahabat yang lainnya mengikuti, meniru apa yang dibaca oleh beliau seperti itu. Masya Allah ya. Tapi rasa-rasanya kalau dipraktikkan di kita di sini sekarang mungkin akan sedikit jamaahnya ini. Jamaahnya akan sedikit karena memang kembali kepada tradisi budaya di lingkungan setempat gitu ya. Kan ini sifatnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi bacaan surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Ya, kalaupun misalnya kelewatan tidak terbaca, sholatnya sah atau tidak? Tetap sah. Namun kehilangan pahala sunnah. Begitu. Ya. Baik. Ya. Qira'atu suratin bi'ainiha. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyinu suratan fis salati bi'ainiha. La yaqra'u illa biha illa fil jum'ati wal idaini. Wa amma fi sa'iri salawat faqad dzakara Abu Dawud fi hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu qala ma minal mufassal surah saghirah wala kabirah illa wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umman nasa biha fi salatil maktubah wa kana min hadihi qira'atus surah kamilah wa rubbama qara'aha fi rak'ataini wa rubbama qara'a awwalas surah. Nah, jadi terkadang kebiasaan Rasulullah SAW itu kadang beliau membaca surah secara utuh gitu ya. Kadang surah yang utuh dibagi dua gitu ya. Terkadang juga beliau membaca awal-awal surah. Nah, jadi ini bervariasi juga. Kadang Rasulullah membaca surah secara utuh. Misalnya tadi surah Al-A'raf. Kalau Al-A'raf dibagi dua ya. Bagi dua. Surah Qaf utuh gitu ya. Kemudian surah Al-Qamar juga dibaca utuh dua-duanya. Ya, rakaat pertama surah Qaf utuh, kemudian rakaat kedua surah Al-Qamar juga utuh. Kadang dibagi dua, seperti surah Al-A'raf di dalam salat maghrib. Ya, kadang juga beliau membaca awal-awal surah saja. Ya, misalnya awal-awal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 gitu ya. Atau awal-awal surah yang lain, katakanlah Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minun sampai 1 sampai 11 misalnya yang menceritakan tentang orang-orang mukmin yang beruntung begitu ya. Nah. Wa amma qira'atu awakhiris suwar wa awsatuha falam yuhfad anhu. Adapun membaca pertengahan surat saja atau akhir surat saja itu belum ada diceritakan dari beliau katanya ya. Wa amma hadis Ibni Mas'ud inni la'arifu anna dha'ir allati kana Rasulullah SAW yaqrinu bainahunna as-surataini fi rak'ati ar-Rahman wan Najm fi rak'ah waqtarabat wal Haqqa fi rak'ah wat Tur wadz Dzariyat fi rak'ah wa idza waqa'atil waqi'ah wan Nun fi rak'ah fa hadza hikayatu fi'li lam yu'ayyan mahalluhu. Adapun menggabungkan dua surat di dalam satu rakaat, nah ini kata Syekh Sayyid Sabiq, riwayat ini dianggap kurang kuat, begitu ya. Memang ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, misalnya Rasul menggabungkan di dalam satu rakaat Ar-Rahman dengan An-Najm. Jadi dua surat digabungkan, gitu ya. Al-Qamar dengan Al-Haqqa digabungkan. Kemudian At-Tur dengan Az-Zariyat digabungin gitu ya. Atau Al-Waqi'ah ya dengan surah Nun
digabungin. Nah, riwayat ini kata Syekh Said Sabiq fi'lun lam yu'ayyan mahalluhu hal kana fil fardi am au fin nafli wa hiya muhtamal. Apakah itu pernah dilakukan Rasulullah di dalam sholat maktubah, di dalam sholat wajib, atau di dalam sholat sunnah, katanya. Wa amma qira'atu surah wahidah fi raka'ataini ma'an, ya, faqallama kana yaf'aluhu. Adapun membaca satu surah di dalam 2 rakaat atau dibagi 2, gitu ya, ini jarang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun tadi pernah dilakukan di salat maghrib ya, dibagi 2. Wa qad dzakara Abu Dawud an rajulin min Juhainah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'ataini kiltaihima. Qala fala adri ansa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan. Ya. Nah, adapun ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surah Az-Zalzalah di dalam 2 rakaat. Maksudnya rakaat pertama Az-Zalzalah, rakaat kedua juga Az-Zalzalah. Membaca surah yang sama. Nah, ini periwayatnya mengatakan apakah beliau saat itu lupa bahwa surah Az-Zalzalah sudah pernah dibaca di rakaat pertama, atau memang sengaja beliau membaca surah yang sama di rakaat yang berbeda, gitu ya. Nah, artinya belum sempat terkonfirmasi langsung kepada Rasulullah apakah beliau saat itu sengaja mengulang surah yang sama, gitu ya, atau memang beliau saat itu lupa, gitu ya, bahwa beliau pernah membaca di rakaat pertama surah Az-Zalzalah. Baik. Jadi kesimpulannya berdasarkan yang barusan, gitu ya, bacaan sholat, bacaan surah maksudnya setelah surah Al-Fatihah yang pernah dilakukan Rasulullah SAW itu sangat bervariasi. Dari mulai yang panjang sampai yang pendek. Karena kalau kita mengacu kepada pendapatnya siapa kemarin? Imam Qatadah ya. Gitu ya. Itu yang namanya surah Al-Quran yang manapun sama. Itu bagian daripada kitabullah. Bisa kita baca. Namun kalau kita mau meniru plok apa yang pernah dibaca Rasulullah SAW dalam salat-salat tertentu, mangga dipersilakan. Gitu ya. Misalnya tadi di dalam surah maghrib, dalam salat maghrib membaca surah Al-A'raf dibagi 2. Atau kadang beliau membaca surah At-Tin, kadang membaca surah Al-A'la dan sebagainya, mangga dipersilakan. Ya, kalaupun kita membaca surah-surah yang lain juga, mangga dipersilakan. Karena ini sifatnya sunnah, bukan menjadi bagian daripada rukun sholat sebagaimana surah Al-Fatihahnya itu sendiri. Nah, tadi kita berarti kembali kepada kebiasaan di masjid kita semuanya, ya, apakah terbiasa membaca surah yang agak panjang atau justru terbiasa membaca yang pendek. Maka dikembalikan kepada situasi, keadaan, dan kondisi di masjidnya masing-masing. Seperti itu ya. Namun sesekali mungkin kalau agak panjang nggak apa-apa juga. Seperti itu ya. Sebagai bagian daripada pendidikan begitu ya. Nah, seseringnya mungkin ya seperti biasa yang dilakukan oleh kita di dalam masjid-masjid yang ada. Baik. Masih ada waktu atau sudah bisa? Berapa menit lagi? 1 menit lagi. 1 menit lagi, ya. Iya, sudah selesai. Iya. Mungkin untuk sementara sampai di sini dulu, gitu ya. Atau mau ada ini dulu, diskusi dulu? Enggak ada kalau itu. Iya. Mufarokoh. Ya.
Betul. Ya, ya. Dibacanya cepat, betul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali. Yang pertama tadi berkenaan dengan mufarokoh. Ya, di awal kita ikut berjamaah bersama imam. Kemudian di pertengahan karena ada satu dan lain hal, apakah misalnya imam terlalu panjang bacaannya dan sebagainya, boleh nggak kita memisahkan diri dari imam? Nah itu disebut dengan mufarokoh. Kalau ada satu alasan tertentu, diperbolehkan makmum mengambil sikap memisahkan diri dalam arti tidak mengikuti imam sampai selesai. Jadi ia niat memisahkan diri saat itu. Kalau ada alasan tertentu misalnya, apakah misalnya ada hal yang benar-benar emergensi, gitu ya, itu bisa seperti itu. Apakah ia mendapatkan pahala berjamaah? Nah, kalau melihat dari awalnya ia berniat sholat berjamaah, insya Allah ia juga mendapatkan pahala berjamaah, meskipun tidak sesempurna yang didapatkan oleh makmum yang lain, seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan surah Al-Baqarah, kalau dibaca sholat subuh dalam sholat subuh kan cuman 1 jam kurang lebih ya, seperti itu. Berarti Sayyidina Abu Bakar saat itu membaca dengan bacaan yang cukup cepat ya, betul. Memang ada beberapa tingkatan bacaan dalam Al-Quran, gitu ya. Ada yang disebut dengan at-tahqiq, itu bacaan yang pelan, ya pelan. Ada yang disebutkan al-hadr. Al-hadr itu bacaan cepat. Tapi bacaan cepat pun tetap mempraktikkan ilmu tajwid, ya. Contohnya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Nah, ini kan cepat tuh. Nah, tapi panjang pendeknya masih tetap berbeda antara yang ada madnya dan yang tidak ada madnya. Artinya tempo madnya disesuaikan dengan tempo bacaannya. Begitu ya. Nah, betul. Kalau kembali kepada riwayat yang tadi, nampaknya sahabat Abu Bakar tadi itu membaca bacaan surah Al-Baqarah dengan relatif lebih cepat bacaannya. Begitu ya. Meskipun tadi tidak disebutkan apakah sampai ujung ujung surah ataupun sebagian besar dari surah Al-Baqarah, gitu ya. Yang disebutkan itu hatta yatlu'a al-fajr, kan begitu ya. Sehingga hampir hatta tatlu asy-syams, gitu ya. Hampir-hampir matahari itu sudah mau terbit baru selesai, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin demikian untuk sementara. Oh, ada pertanyaan? Maka. Menggerak-gerakan. Hukum menggerak-gerakan jari gitu ya. Baik. Baik, terima kasih. Pertanyaannya berkenaan dengan hukum menggerak-gerakan jari saat tahiyat ya. Saat tahiyat awal maupun tahiyat akhir gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat di antara para ulama. Letak perbedaannya yaitu di dalam memahami ungkapan dalam hadis fal yuharrik, harraka yuharriku itu, harraka yuharriku, tahrik, asal artinya itu menggerak-gerakan, gitu.
Artinya bukan sekali geraknya, tapi menggerak-gerakan. Diharroka. Jadi ada harroka, yuharriku, ada tasdidnya tuh. Nah, fal yuharrik itu artinya menggerak-gerakan. Tetapi ada juga yang memahami bukan menggerak-gerakan dalam arti berulang-ulang, tapi dari awal tahiyat sampai berakhir itu sudah menunjuk. Kan ada saat menunjuknya saat asyhadu an la ilaha illallah, ada yang menunjuk itu dari awal sampai akhir. Ada yang tapi tidak menggerak-gerakkan, begitu ya. Artinya di sana ranah perbedaan pemahaman di antara para mujtahid, para ahli ilmu. Kita mau milih yang mana? Mangga silakan. Mau yang menggerak-gerakkan, insya Allah itu ada rujukannya dengan pemahaman ulama tertentu gitu ya. Mau yang diam saja seperti ini juga tidak menjadi masalah gitu ya. Dan menunjukkan telunjuk pada saat tahiyat itu juga merupakan bagian daripada sunnah atau fardu. Sunnah saja, tidak sampai ke dalam derajat wajib fardu. Artinya kalau tidak seperti ini, batal nggak salatnya? Tidak mempengaruhi batal dan tidak batalnya salat. Nah, jadi kembali kepada kita mau menggerak-gerakan dipersilahkan, mau yang tidak menggerak-gerakan juga dipersilahkan. Mau dari awal sudah ditunjukin dipersilahkan, mau saat asyhadu an la ilaha illallah baru menunjuk juga maka dipersilahkan seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya. Oh ya. Nah, itu juga ada pembahasan tersendiri nanti insyaallah gitu ya di dalam fikih salat. Membuka ininya ya, telapaknya pada saat di kanan dan ini ke kiri seperti itu ya. Nanti kita insyaallah kita bahas di saatnya, mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembahasan salat ini karena waktunya sudah habis ya. Seperti itu. Nanti insyaallah mudah-mudahan di sesi yang lain kita akan bahas lebih lanjut biidznillah Subhanahu wa taala ya. Baik, Bapak Saudara Ibu sekalian, untuk sementara sampai di sini dulu apa yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bernilai manfaat untuk kita sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.